Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas MKU, Manajemen Keuangan, dengan topik Credit Risk bagian 5 pada sesi 13. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti sesi ini. Untuk mengingatkan bahwa sesi ini merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu kredit risk bagian keempat. Kita membahas analisis kualitatif dengan kajian level of interest rate. Level of interest rate atau tingkat suku bunga merupakan persentase biaya yang dikenakan oleh bank atau lembaga keuangan kepada nasabahnya untuk pinjaman atau kredit yang diberikan. Tingkat suku bunga ini bergantung pada jenis kredit yang diambil oleh nasabah. Beberapa jenis kredit dan suku bunganya adalah kredit konsumsi, seperti KPR dan kredit kendaraan, memiliki tingkat suku bunga rendah, biasanya sekitar 5 sampai dengan 12% per tahun. Kredit modal kerja, tingkat suku bunganya lebih tinggi, sekitar 12 sampai dengan 18% per tahun. Kredit investasi, tingkat suku bunganya juga lebih tinggi, sekitar 12 sampai dengan 16% per tahun. Kartu kredit, paling tinggi tingkat suku bunganya, bisa mencapai 36 sampai dengan 48% per tahun. Jadi, secara umum, semakin tinggi risiko kredit yang diberikan, maka tingkat suku bunga yang dibebankan juga semakin tinggi. Kita lanjutkan dengan bunga antar bank. Bunga antar bank atau interbank offer rate dalam kurung IBOR adalah tingkat suku bunga acuan yang digunakan dalam transaksi pinjaman antar bank. Dalam pemberian kredit, bunga antar bank digunakan sebagai salah satu acuan bagi bank untuk menentukan tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan kepada nasabah. Cara kerjanya adalah setiap bank-bank besar akan melaporkan tingkat suku bunga pinjaman yang ditawarkan ke bank lainnya. Lalu akan dihitung rata-rata tingkat suku bunga pinjaman antar bank tersebut. Rata-rata inilah yang disebut dengan tingkat bunga antar bank. Bunga antar bank inilah yang kemudian dijadikan acuan oleh bank untuk menetapkan bunga kredit kepada nasabah dengan menambahkan margin atau keuntungan di atasnya. Jadi singkatnya, bunga antar bank digunakan sebagai salah satu standar acuan bagi perbankan dalam menentukan besaran tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah. Semakin tinggi bunga antar bank, maka bunga kredit ke nasabah juga akan semakin tinggi. Beberapa bunga antar bank diantaranya LIBOR, London Interbank Offer Rate, merupakan suku bunga antar bank untuk tenor tertentu. Di Indonesia ada JIBOR, Jakarta Interbank Offer Rate. JIBOR adalah singkatan dari Jakarta Interbank Offer Rate. JIBOR adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kuotasi suku bunga indikasi pinjaman yang ditawarkan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah di Indonesia untuk tenor di atas overnight. JIBOR memiliki beberapa tenor, yaitu overnight 1 hari, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 3 bulan 90 hari, 6 bulan 180 hari, dan 12 bulan 360 hari. JIBOR merupakan indikator penting dari kondisi pasar uang di Indonesia. JIBOR dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suku bunga acuan Bank Indonesia, suku bunga di negara lain, kondisi ekonomi dan politik, permintaan dan penawaran dana di pasar uang. JIBOR digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga untuk berbagai instrumen keuangan, antara lain surat berharga pasar uang dalam kurung SPBU, misalnya Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Surat berharga negara dalam kurung SBN, misalnya ORI, Obligasi Retail Indonesia. Kredit antar bank, kredit korporasi, dan kredit konsumen. Berikut adalah contoh penggunaan JIBOR.
Jika Bank A ingin meminjam dana dari Bank B untuk jangka waktu 1 bulan, maka Bank A akan membayar suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan plus margin. Jika Bank B ingin menerbitkan SPBU dengan tenor 3 bulan, maka Bank B akan menawarkan suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan. JIBOR merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan di Indonesia. JIBOR membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.